Ya, jadi kesimpulannya kalau investasi itu adalah sebuah alasan gimana caranya dana itu terkumpul, dan di situ pastinya ada kepentingan development yang mana dana itu bisa aja dilarikan, bisa aja dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi seperti itu secara garis besarnya. Kalau Porses ya murni memang sebuah alat atau platform bisnis yang mana tujuannya hanya untuk menghubungkan semua orang di seluruh dunia, dan ini merupakan wadah komunitas besar cryptocurrency yang mana ketika kita join di Porses bukan hanya berupa boost yang kita dapat, tapi ilmu-ilmu yang bermanfaat tentang bisnis pemasaran, tentang cryptocurrency, blockchain, dan lain-lain. Seperti itu. Yang paling penting, tidak ada satu orang pun ya orang-orang sukses di dunia ini yang tidak melalui proses. Kalaupun seandainya abang baru join misalnya 1 bulan dan hasilnya belum maksimal, itu wajar. 2 bulan pun wajar. Bahkan orang-orang membangun bisnis sampai 5 tahun baru mereka berhasil. Sedangkan proses itu percepatannya ada karena dibantu oleh teknologi dan dibantu oleh sistem smart kontraknya yang memungkinkan untuk transparansi dan memang mempunyai percepatan yang luar biasa. Banyak orang-orang sukses dalam waktu singkat di proses ketika benar-benar mendalami bisnis ini. Seperti itu. Sudah saatnya kita memahami ya kalimat-kalimat yang menjebak, yang mana kalimat itu digunakan untuk mengambil dana kita, mengambil dana masyarakat, ya. Tidur dapat duit, ya, itu nggak ada, ya. Kita juga belum siap untuk mendapatkan hal itu, karena ketika kita tidur mendapatkan uang, artinya kita juga harus mempunyai uang banyak yang diinvestasikan di bisnis atau perusahaan yang tepat seperti saham. Nah, jadi inilah langkah awal kita membangun impian kita. Kita mengambil sebuah potensi dari bisnis ini untuk menjadi ya menaikkan level kita ke level investor. Ya, hasil dari bisnis ini bisa kita jadikan modal untuk sebuah implementasi untuk masuk ke dalam investor level. Seperti itu, Bang. Oke, selamat pagi Power Team Indonesia. Ya, Power Team Indonesia, percaya diri pada diri sendiri dan jangan takut untuk memperjuangkan apa yang benar-benar Anda inginkan. Kita menjalankan bisnis yang tidak bisa dihentikan. Kita menjalankan bisnis yang kuat, baik secara sistem ataupun teknologi. Kita menjalankan bisnis berskala global, bisnis besar, bisnis dikerjakan oleh banyak negara-negara besar. Teman-teman, kita harus menunjukkan bahwa kita join Porses. Ya, ketika kita menunjukkan join Porses, artinya kita tanpa disadari menyampaikan informasi bahwa ada sebuah peluang dahsyat dari luaran sana. Teman-teman, kita sekarang menjalankan bisnis berskala jangka panjang. Artinya, kita harus membangun dari sekarang, membangun fondasi. Ya, ketika semua orang paham, kita sudah sangat paham duluan. Disitulah letak momentum yang teman-teman akan temui nantinya. Ya, ini akan terus dikembangkan dan terus dijalankan dan terus diinformasikan. Karena di sini tidak ada ditemukan potensi scam. Ya, teman-teman mungkin menyadari dulu pernah ikut di dalam bisnis pemasaran dan berakhir scam. Penyebabnya coba perhatikan apa aja dan compare dengan apa yang ada di Porses. Tidak ditemukan sama sekali. Ya, teman-teman, kali ini kita benar-benar menjalankan sebuah konsep bisnis yang tahan lama. Ketika kalimat mengguncang dunia yang biasa ditemukan di konsep bisnis lokal itu terasa aneh. Tapi ketika kita ya mewujudkan dengan Porses bahwa Porses akan mengguncang dunia, itu sangat masuk akal. Karena marketnya memang market bisnis untuk berskala global. Teman-teman tetap fokus ya, yakinkan diri bahwa kita bisa sukses di sini. Sukses harus ada alasan, ya. Menjalankan bisnis ini juga harus ada alasan. Ciptakan alasan. Gimana cara menciptakan alasan? Pelajari dan pahami kelebihan dari proses ini, ya. Ketika teman-teman mempelajari, sebenarnya tidak ditemukan kelemahan sama sekali di dalam kategori bisnis pemasaran. Apapun itu bisnisnya, ya. Tidak ada bisnis di dunia ini yang tidak membutuhkan orang. Semuanya membutuhkan orang. Nah, jadi mindset, pola pikir itu harus benar. Positif itu adalah hal yang baik. Negatif adalah hal yang buruk. Jangan pernah mengeluh. Power Team dilarang mengeluh. Power Team dilarang mengeluh. Saya ulangi lagi, Power Team dilarang mengeluh. Jangan tunjukkan sekali-sekali mengeluh di dalam tempat forum ataupun umum. Ya,
Kita harus menunjukkan jiwa positif dan semangat selalu. Ya, untuk saat ini semuanya harus mindsetnya harus benar, mindsetnya harus bagus untuk mendapatkan income yang bagus dan bonus yang bagus. Oke, thank you. Ya, itu bagus Bang, nggak ada masalah. Jadi memang motivasi kita itu adalah bangkit. Ya, motivasi kita itu adalah bangkit. Bangkit dari mana? Dari kesalahan bisnis sebelumnya. Kalau dulu kita mungkin merugikan orang lain ataupun kita rugi, motivasinya hanya itu. Ya, kita harus bangkit bahwa ini adalah jalan kita untuk sukses ketika kita benar-benar melakukan bisnis ini, seperti itu. Oke, selamat malam Power Team Indonesia. Ya, kita sudah membuat format yang terbaru. Bagi yang sudah join, tolong di-save format tersebut. Sebelum di-save diganti dulu, ya, diganti dulu link referral masing-masing, ya, ada di nomor 3, kemudian ID-nya masing-masing di nomor 5 itu diganti. Setelah diganti disimpan. Tujuannya apa? Nanti kalau seandainya ada calon mitra ingin melakukan proses registrasi, tinggal kirim aja format itu untuk membantu, ya. Kemudian di format itu juga sudah tersedia panduan videonya juga, ya. Kemudian di situ juga ada link ke Trust Wallet atau ke Play Store Trust Wallet. Artinya sudah lengkap. Nah, jadi harapannya teman-teman bisa menyimpan format itu. Ketika ada calon mitra ingin melakukan pendaftaran, tinggal kirim. Oke, thank you. Ya, jadi begini bro, apa yang saya pahami, walaupun sebuah program, tapi pada intinya program ini adalah bagian dari teknologi yang sangat berkembang. Karena saya memahami yang namanya teknologi itu pastinya terus berkembang dan tidak ada yang namanya penurunan. Nah, di dalam sebuah sistem teknologi, apalagi proses ini dijalankan dengan teknologi blockchain terdesentralisasi dan sesuai dengan eranya, saya melihat ada ending sesuatu di balik komoditas besar ini. Dan saya melihat ada potensi program-program yang terus diluncurkan. Ketika kita terus mengikuti bisnis ini, kita akan selalu mendapatkan sebuah program yang unik, yang pastinya didesain tidak ada resikonya. Nah, jadi ini yang menarik. Selain dari itu juga bisnis ini berskala global internasional, artinya secara market cukup luas. Dan andai pun seandainya di Indonesia lemah, negara-negara lain akan terus berkembang. Artinya di dalam lokal pengaruh itu tidak terlalu signifikan. Contohnya lah misalnya semacam rilis OJK ataupun apapun itu benturan, masalah ini di dalam sistem pengembangan proses ini tidak signifikan pengaruhnya. Karena ketika kita memahami sebuah teknologi blockchain terdesentralisasi tanpa ada campur tangan emosional di dalam sistem, ini sangat baik untuk dijalankan. Nah, jadi harapannya ya akan terus berkembang dan pastinya yang sangat menarik bonusnya 100%. Kalau dulu kita bekerja untuk orang lain bro, kita kerja menjual produknya, bercerita tentang investasinya, tapi yang kita dapat hanya 10% aja dari hasil omset kita. Tapi kalau di proses menariknya, semua omset yang kita dapat itu untuk kita semua dan dibagikan juga untuk tim kita murni detik itu juga tanpa ada proses WD. Itulah kenapa saya masih tetap menjalankan proses dan saya fokus. Selain dari itu banyak sekali ilmu-ilmu baru ya, ketika teman-teman, saya melihat banyak sekali teman-teman yang belum mengerti tentang kripto, blockchain, desentralisasi dan lain-lain. Dengan adanya proses ini membawa manfaat untuk sebuah pemahaman tentang itu. Nah, selain dari itu saya melihat blockchain teknologi ini adalah ilmu untuk masa depan. Artinya ketika kita memulai sekarang, yang paling permanen itu pastinya ilmunya, pengetahuannya, dan itu bisa diwariskan. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Itulah harapannya kenapa saya terus mengembangkan proses dengan niat baik yang bertujuan untuk mensosialisasikan sekalian tentang cryptocurrency, tentang teknologi ini. Selain dari itu kita juga mengenalkan sistem yang baru yang merupakan generasi sistem matrik, yang merupakan generasi network berikutnya. Kalau dulu kita kenalnya binary sistem, matahari sistem, trinary, donasi sistem dan lain-lain, itu adalah bagian dari konsep lama yang sentral. Kalau ini terdesentralisasi, dan inilah satu-satunya bisnis yang transparannya 100%. Nah, jadi berjalan sendiri. Memang ini menarik
ketika kita mendalaminya. Bisnis ini perlu pendekatan, tidak bisa langsung paham, tidak bisa langsung apa tujuan dibuat proyek ini. Ketika kita mendalaminya, semuanya terjawab di dalam bisnis pemasaran. Kelemahan-kelemahan network sebelumnya sebenarnya ada di sini. Ini murni bisnis pemasaran tanpa ada kepentingan seseorang di dalam sistemnya. Seperti itu. Nah, jadi beda hal kalau seandainya kita ngambil 4 slot. Kalau seandainya kita ngambil 4 slot, slot 1, 2, 3 itu baru dia berfungsi selamanya. Selamanya dia berfungsi dan berpotensi. Tapi kalau satu slot itu harus wajib ditingkatkan. Nah, jadi pemahamannya seperti itu. Makanya kita rekomendasikan 4 slot untuk memulai. Artinya ketika kita buka 4 slot, berarti 3 slot itu dia permanen berpotensi. Karena ketika slot 4 itu, slot yang terakhir, ketika sudah maksimal dia mendapatkan limpahan, itu dia ada potensi loss di slot yang terakhir itu ketika kita tidak tingkatkan. Seperti itu pemahaman. Yang paling efektif itu adalah gimana caranya kita menarik orang supaya masuk ke forum kita, ke grup kita. Kemudian baru tindak lanjutnya di situ. Itu yang paling efektif, dan ini sesuai dengan pengembangan atau strategi profesional network global internasional. Rata-rata orang-orang sukses di proses di India, di Eropa itu rata-rata menggunakan strategi itu. Nah, di sisi lain mereka memang didukung oleh Zoom meeting, dan pada saat Zoom meeting itu sendiri mereka juga digiring dulu ke grup yang mereka create. Nah, jadi saya melihat pengembangan global internasional seperti itu, dan mereka tidak melakukan offline, tidak melakukan seminar, tapi mereka melakukan edukasi by digital ya. Jadi seperti itu, semuanya menggunakan digital, baik itu media Zoom atau apapun yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, pertemuan online seperti itu. Ya, jadi pada intinya memang semua orang mengalaminya ya. Jadi ketika kita menawarkan suatu bisnis, bukan hanya proses, ketika kita menawarkan kepada teman-teman dekat, itu tidak semua merespon dengan baik. Ada yang nyinyir, ada yang menertawakan, itu hal yang biasa. Nah, jadi psikologi kita juga harus stabil, karena memang itu adalah temuan di dalam bisnis apapun. Nah, jadi di sisi lain sebenarnya ketika kita menyampaikan kepada relasi teman dekat kita, di sisi lain dia mengamati kita ya, mengamati kita. Saat ini kita bicarakan tentang proses, mungkin dia belum tertarik, bahkan dia mencemooh, melemahkan dan lain-lain. Tapi di sisi lain dia memperhatikan. Nah, nanti di suatu saat ketika kita sudah terbukti menghasilkan, dia dengan sendirinya akan datang lagi dan akan bertanya kembali, dan tidak menutup kemungkinan untuk join seperti itu. Dan itu membutuhkan waktu, terkadang ada 1 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun, bahkan ada yang terkadang itu malu sendiri dengan apa yang dia tertawakan, apa yang dia lemahkan. Nah, ketika kita meyakini suatu sistem dan kita selalu fokus di dalam pencapaian, kita bisa membuktikan kepada mereka. Seperti itu aja. Nah, kita menyadari memang sebanyak-banyaknya orang yang melemahkan adalah orang-orang dekat kita, dan bahkan orang yang lebih baik memotivasi itu adalah orang-orang yang terkadang tidak kita kenal. Nah, jadi kita harus pandai ya, dalam arti kita juga harus mempunyai ilmu pemahaman tentang psikologi. Dalam kategori kita harus juga mengontrol emosional kita di dalam bisnis. Nah, jadi sikapi hal itu dengan positif dan terus berkembang, seperti itu aja. Jadi banyak sekali contohnya, dulu saya pada saat pengembangan proses dicemoohkan, dihina, tapi pada intinya bisnis yang dia kerjakan saat ini udah scam, dan saya masih di proses dan berhasil. Dan dia ganti lagi ke bisnis berikutnya, ternyata dia rugi, bahkan merugikan orang. Saya masih di proses dan tidak merugikan orang dan mendapatkan hasil. Seperti itu. Ada beberapa faktor orang yang tidak mau mencari mitra. Pertama, dia nggak mengerti menjalankan bisnis ini, dan tugas kita lah memahaminya. Kalaupun seandainya dia belum bisa memahami, ya tugas kita hanya sebatas memahami atau memberi edukasi. Dia mau menjalankan atau enggak, ya itu terserah mereka. Dan kita tidak bisa terfokus kepada orang yang nggak mau fokus atau mendengarkan informasi yang kita sampaikan. Jadi konsepnya harus seperti itu.
Kemudian ketika dia juga tidak mau promosi, artinya dia tidak mau menjalankan bisnis ini. Jadi bukan beban kita juga, karena pada intinya proses kan bisnis ya. Proses ini perlu dipahami adalah bisnis itu yang perlu dipahami. Nah kalau dia nggak mau promosi ya tidak ada income maksimal yang dia dapat, hanya mengandalkan limpahan. Limpahan itu sifatnya tidak fix, artinya tidak jelas statusnya. Kemudian upgrade slot juga nggak mau, nggak ada masalah ya, intinya kita hanya menyampaikan manfaatnya, kelebihannya. Jadi informasi itu sifatnya berulang, jadi nggak mesti kita edukasikan sekali kemudian kita lupakan, nggak ya. Intinya caranya gimana, kumpulkan orang-orang itu di dalam satu grup, update aja terus grup itu, mau dibaca mau enggak, yang penting kita melakukan informasi yang benar dan mempostingkan motivasi, materi, edukasi dan lain-lain. Nah kalaupun seandainya ngumpul-ngumpul, itu artinya membuang waktu sia-sia. Nah kecuali memang mereka yang minta untuk ngumpul, ingin menanyakan tentang proses, atau mungkin mereka punya teman yang ingin dikenalkan dengan proses, belum bisa menjelaskan, nggak ada masalah. Tapi kalau istilahnya kita yang menawarkan untuk ngumpul, untuk hadir gitu, sekali dua kali, jangan terlalu sering. Tujuannya untuk silaturahim aja. Tapi kalau untuk nextnya secara terus menerus, usahakan mitra kita yang membuka diskusi, jangan kita seperti itu. Nah jadi apapun itu sifatnya abaikan ketika memang kita sudah maksimal melakukan dan tidak ada hasilnya. Jadi kita tidak bisa terfokus kepada si A, si B yang tidak mau berkembang. Karena sifat orang itu kalau dia udah memang sudah tidak mau berkembang, ya dia nggak akan pernah berkembang. Dan perlu diketahui juga ada faktor rezeki juga atau jodoh di dalam bisnis. Ketika kita sudah memaksimalkan sebaik apapun sistem, kalau memang bukan rezeki dia juga tidak akan pernah menjalankan. Jadi memang kita nggak bisa berfokus kepada 1, 2, 3 orang. Kita fokus 1, 2 orang itu bagi yang mau difokusin aja, bagi yang mau diedukasi, bagi yang mau dijelasin. Kalau semuanya udah kita jelasin, sudah kita fokuskan, udah berusaha kita bantu, tapi nggak ada hasilnya, nggak ada perkembangannya buat mereka, ya memang mereka nggak bisa menjalankan bisnis ini. Lupakan, nanti suatu saat dia juga akan mengerti dan akan memahami kalau memang niatnya itu ada. Intinya di niat orang itu sendiri, Bang, seperti itu. Oke, selamat malam Power Team Indonesia. Ya, jadi informasi bahwa kenapa kita harus bergerak cepat sebelum program X Gold dan Triple X diluncurkan. Nah, satu hal yang perlu diketahui teman-teman ya, ini penting. Ketika kita melakukan pengembangan di program X3 dan X4, artinya kita mengumpulkan bus untuk mencari dana atau modal untuk membeli slot yang ada di proses X Gold dan Triple X. Nah, sebagai pengalaman yang perlu saya sharingkan, ini penting supaya diingat. Pada saat peluncuran proses X Gold di Tron, satu malam saya bisa mengumpulkan dalam bentuk rupiah. Pada saat itu Tron harga 350 rupiah, itu bisa mengumpulkan dengan nilai IDR itu 75 jutaan dalam waktu satu malam. Seperti itu. Untuk di Ethereum peluncuran X Gold, dengan modal 1 Ethereum itu bisa dapat 2,8 Ethereum. Dan pada saat itu peluncuran yang ada di Ethereum itu kondisi gas fee sangat tinggi, bahkan sampai 3-4 kali lipat dari nilai slot. Itu pun masih balik modal. Nah, ini proses boost ini akan lebih dahsyat dibandingkan kedua blockchain brick sebelumnya. Nah, jadi teman-teman kuatkan tim mulai dari sekarang sebelum momentum itu datang, karena momentum itu tercipta ketika kita mengikuti sistemnya. Ikutin aja, jangan dilawan ya, jangan dilawan sistem yang ada di global, pengembangan yang ada di global. Ikuti sesuai dengan pengembangan peta globalnya, dan dipastikan kita semua akan mendapatkan sebuah potensi dan momentum yang luar biasa dan bersejarah dalam hidup ini.
Oke, niatkan untuk kebaikan, membantu orang, untuk orang-orang yang kita cintai. Sukses selalu buat kita semua. Thank you. Rasio itu adalah presentasi atau perbandingan antara uang yang sudah Anda terima, dalam hal ini adalah bonus, dibandingkan dengan uang yang sudah Anda keluarkan, dalam hal ini membeli slot. Jadi parameternya gampang. Kalau angkanya masih di bawah 100%, itu Anda belum balik modal. Kalau angkanya sudah 100%, Anda balik modal. Kalau angkanya di atas 100%, Anda sudah untung. Sudah balik modal, sudah BEP atau break even point. Modal yang dimaksud di sini adalah modal membeli slot. Tetapi dalam membeli slot ini ada dua versi. Yang pertama, Anda membeli slot itu benar-benar dengan uang Anda, fresh money. Tapi ada juga istilah membeli slot adalah dari hasil bonus. Tapi intinya juga Anda membeli slot yang harusnya Anda buat kebutuhan, Anda belikan slot. Itulah yang disebut dengan uang yang Anda belikan slot. Jadi, untuk membaca rasio adalah jika di bawah 0%, di bawah 100%, Anda belum balik modal. Kalau 100%, Anda balik modal. Artinya antara uang yang Anda terima bonusnya dan uang yang Anda keluarkan untuk beli slot itu impas. Kalau rasionya di atas 100%, bahkan semakin tinggi, itu semakin Anda untung karena Anda sudah balik modal plus keuntungan. Demikian penjelasan dari saya. Rasio itu adalah presentasi atau perbandingan antara uang yang sudah Anda terima, dalam hal ini adalah bonus, dibandingkan dengan uang yang sudah Anda keluarkan, dalam hal ini membeli slot. Jadi parameternya gampang. Kalau angkanya masih di bawah 100%, itu Anda belum balik modal. Kalau angkanya sudah 100%, Anda balik modal. Kalau angkanya di atas 100%, Anda sudah untung. Sudah balik modal, sudah BEP atau break even point. Modal yang dimaksud di sini adalah modal membeli slot. Tetapi dalam membeli slot ini ada dua versi. Yang pertama, Anda membeli slot itu benar-benar dengan uang Anda, fresh money. Tapi ada juga istilah membeli slot adalah dari hasil bonus. Tapi intinya juga Anda membeli slot yang harusnya Anda buat kebutuhan, Anda belikan slot. Itulah yang disebut dengan uang yang Anda belikan slot. Jadi, untuk membaca rasio adalah jika di bawah 0%, di bawah 100%, Anda belum balik modal. Kalau 100%, Anda balik modal. Artinya antara uang yang Anda terima bonusnya dan uang yang Anda keluarkan untuk beli slot itu impas. Kalau rasionya di atas 100%, bahkan semakin tinggi, itu semakin Anda untung karena Anda sudah balik modal plus keuntungan. Demikian penjelasan dari saya. Konsep pengembangan proses sebenarnya sangat gampang. Jadi mindsetnya adalah kita hanya bercerita atau promo, menunjukkan kita join proses. Jadi mindsetnya jangan mencari orang. Nah, dalam arti ketika kita ngobrol santai bercerita tentang proses, ketika update status di Facebook bercerita tentang proses. Jadikan kebiasaan dan itu dilakukan setiap hari. Kemudian setelah itu tujuannya adalah agar orang mencari kita, bukan kita mencari orang. Nah, ketika orang mencari kita, tujuannya pasti ingin menanyakan proses. Setelah orang bertanya, kita jelaskan secara garis besarnya. Kemudian jawab pertanyaannya, seperti itu aja. Jadi simpel banget, jangan dibebani dengan fokus mencari orang. Karena kalau ketika kita fokus mencari orang, itu akan ada timbul kekecewaan ketika ditolak seperti itu. Tapi kalau seandainya kita yang dicari orang, orang yang bertanya, itu menarik.
itu enak, enjoy, dan kita ngejalanin bisnisnya terasa ringan seperti itu. Thank you. Satu bedanya Forsas Tron dengan Forsas Boost adalah jenis cryptocurrency. Cryptocurrency Tron ini dilihat mempunyai fluktuasi harga yang sangat besar. Artinya antara dari waktu ke waktu, dari yang dulu murah sekarang jadi mahal dan nanti murah lagi, dan ini menjadikan harga orang mau bergabung di dalam Forsas ini menjadi sebuah kekhawatiran. Kekhawatiran itu artinya tidak stabil harganya. Nah, oleh karena itu si Mr. Lado membuat Forsas dengan versi Boost ini dengan sistematik yang sama. Cara kerjanya sama persis 100%. Cuma nanti ada tambahan matrik namanya matrik triple X yang di Tron tidak ada. Tetapi X3, S4 dan S Gold-nya adalah sama. Tetapi kelebihan dari Forsas Boost ini adalah mata uangnya menggunakan mata uang Binance USD atau disingkat BUSD. Binance USD ini melihat dari katanya pastinya mata uang ini mempunyai tingkat kestabilan harga yang kuat karena diikat dengan harga US dollar. Harga US dollar ini dari bulan-bulan ke tahun kan tidak stabil. Rata-rata 14 ribuan lah katakanlah begitu. Sehingga nilai join orang dari waktu ke waktu ini akan menjadi stabil dan harganya bisa dikatakan tidak banyak berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, Boost ini sekarang mempunyai peringkat coin market yang cukup bagus. Jadi masih di 10 besar. Dan Boost ini adalah basicnya dari Binance. Koin Binance atau BNB ini mempunyai market di coin market peringkat ketiga setelah Ethereum. Nah, di dalam Forsas Boost ini kita harus mempunyai wallet yang mana walletnya namanya adalah wallet BNB atau BSC. Wallet BSC ini nanti akan dibagi menjadi dua kelompok. Yang satu adalah berupa koin BSC atau Binance Smart Chain. Yang kedua adalah Boost atau Binance USD. Binance Smart Chain itu fungsinya untuk biaya gas fee atau biaya transaksi antar wallet, antar jaringan, atau untuk membeli smart kontraknya. Tetapi untuk pembelian slotnya itu menggunakan Boost yang tadi harganya sekitar 14.200 atau 14.500. Kalau harga BSC-nya itu satu koin itu sekitar hampir 5 juta sekarang. Tapi itu hanya dibutuhkan untuk gas fee saja yang nilainya hanya 0,005, 0,002, bahkan bisa sangat kecil. Nah, kelebihannya kedua adalah biaya gas fee di Boost ini jauh lebih murah ketimbang Tron. Tron ini beberapa waktu terakhir ini harga gas fee-nya sangat mahal. Bisa sampai 30 Tron, 50 Tron, bahkan pernah ada transaksi slot itu sampai 80 Tron. Berapa harga Tronnya? Jadi ya semakin mahal gitu kan. Tetapi kalau di Binance ini blockchain-nya sangat kuat, fundamentalnya sangat kuat, itu harga atau gas fee-nya itu sangat rendah. Bahkan hanya mungkin kisaran antara 1.000 perak, 2.000 perak, paling tinggi $1. Sekitar 14.000 saja biaya untuk transaksi gas fee. Itulah kenapa Boost ini bisa dikatakan versi terakhir dari Forsas ini. Artinya versi dengan long term, jangka panjang, karena sampai kapanpun harganya sangat terjangkau. Slot 1 di X3 dan X4 harganya hanya 5 Boost. 5 Boost itu anggap aja $5. Berapa sih harganya? Ya sekitar 75.000 lah satu slot 1. Dan sampai kapanpun juga 75.000 gitu. Tidak seperti Tron yang harganya sangat fluktuatif. Kemudian slot 2-nya berapa? 2 kalinya dari 5 Boost jadi 10. Slot 3-nya 20 Boost, slot 4-nya tinggal dikalikan 2 sekitar 40 Boost dan seterusnya. Artinya inilah kelebihannya kenapa Boost ini di launching, karena bukan masalah smart kontraknya yang bermasalah atau error, tetapi karena orang-orang yang ingin menjalankan proses Tron itu berat karena harga Tron terhadap rupiah atau terhadap dolar atau terhadap mata uang yang lain itu sangat fluktuatif, sehingga ini menyebabkan orang-orang tidak bisa mudah mengembangkan jaringan Forsas. Namun dengan Boost insya Allah diharapkan sangat mudah karena harga Boost akan selalu stabil. Dan untuk di Forsas Boost untuk join saja itu dengan membeli slot 1 X3 dan join di slot 1 X4 itu hanya membutuhkan kurang lebih 200.000.
200.000 itu kalau dipecah di wallet itu tadi yang tadi saya sebutkan, itu yang 10 bus untuk pembelian slot, karena slot 15 X3 dan slot 1 X4 adalah 5, jadi 10 bus. Sedangkan sisanya itu adalah kita siapkan stoknya untuk dalam bentuk BSC, untuk biaya gas fee. Biaya gas fee ini adalah mutlak dibutuhkan karena itu adalah suatu syarat di mana transaksi antar wallet di dalam Binance itu bisa terjadi. Transfer, kemudian kita membeli smart kontrak, itu kita semua membutuhkan biaya gas. Tidak terlepas dari masalah hubungannya dengan Forsas, dengan apapun saja di Binance atau BSC ini membutuhkan, sehingga membutuhkan gas fee. Gitu Pak. Jadi mungkin akan membingungkan, tetapi paling tidak ini menjadi penjelasan bahwa Forsas Bus ini adalah Forsas versi terakhir dari kita. Terima kasih. Yang paling efektif itu adalah gimana caranya kita menarik orang supaya masuk ke forum kita, ke grup kita, kemudian baru tindak lanjutnya di situ. Itu yang paling efektif, dan ini sesuai dengan pengembangan atau strategi professional network global internasional. Rata-rata orang-orang sukses di proses di India, di Eropa itu rata-rata menggunakan strategi itu. Nah, di sisi lain mereka memang didukung oleh Zoom meeting, dan pada saat Zoom meeting itu sendiri mereka juga digiring dulu ke grup yang mereka create. Nah, jadi saya melihat pengembangan global internasional seperti itu, dan mereka tidak melakukan offline, tidak melakukan seminar, tapi mereka melakukan edukasi by digital. Ya, jadi seperti itu, semuanya menggunakan digital, baik itu media Zoom atau apapun yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, pertemuan online seperti itu. Konsep pengembangan proses sebenarnya sangat gampang. Jadi mindsetnya adalah kita hanya bercerita atau promo, menunjukkan kita join proses. Jadi mindsetnya jangan mencari orang. Nah, dalam arti ketika kita ngobrol santai bercerita tentang proses, ketika update status di Facebook bercerita tentang proses. Jadikan kebiasaan, dan itu dilakukan setiap hari. Kemudian setelah itu tujuannya adalah agar orang mencari kita, bukan kita mencari orang. Nah, ketika orang mencari kita, tujuannya pasti ingin menanyakan proses. Setelah orang bertanya, kita jelaskan secara garis besarnya, kemudian jawab pertanyaannya. Seperti itu aja. Jadi simpel banget, jangan dibebani dengan fokus mencari orang. Karena kalau ketika kita fokus mencari orang, itu akan ada timbul kekecewaan ketika ditolak seperti itu. Tapi kalau seandainya kita yang dicari orang yang bertanya, itu menarik, itu enak, enjoy, dan kita ngejalanin bisnisnya terasa ringan seperti itu. Thank you. Ya, jadi kesimpulannya kalau investasi itu adalah sebuah alasan gimana caranya dana itu terkumpul, dan di situ pastinya ada kepentingan development yang mana dana itu bisa aja dilarikan, bisa aja dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi seperti itu secara garis besarnya. Kalau proses ya murni memang sebuah alat atau platform bisnis yang mana tujuannya hanya untuk menghubungkan semua orang di seluruh dunia, dan ini merupakan wadah komunitas besar cryptocurrency yang mana ketika kita join di proses bukan hanya berupa boost yang kita dapat, tapi ilmu-ilmu yang bermanfaat tentang bisnis pemasaran, tentang cryptocurrency, blockchain, dan lain-lain seperti itu. Ya, jadi begini Bang perbedaannya. Kalau investasi itu adalah konsep-konsep yang sebelumnya kita kerjakan. Nah, konsepnya apa? Dia bisnis pemasaran dengan produk investasi. Misalnya ada sebuah plan yang membuat paket untuk uang 500.000, itu paket investasinya 1% per hari misalnya. Nah, uang 500.000 itu di store ke salah satu rekening tertentu atau ke wallet tertentu, yang mana dana itu katanya untuk diputar ke real usaha misalnya. Nah, tapi di sisi lain kita nggak tahu apakah benar diputar atau tidak. Nah, kemudian dari hasil putaran dana real itu, kemudian 1%-nya dibagi setiap hari. 1% setiap hari. Nah, 1% itu akan dieksekusi oleh admin
developmentnya. Artinya di situ ada pengumpulan dana. Itu ciri-ciri investasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada janji profit 1% per hari. Nah, kemudian ada admin yang mentransfer. Kemudian dia menggunakan manual transaksi dari admin, artinya tidak auto by system. Nah, beda halnya dengan Porses. Porses ini sebenarnya adalah platform bisnis, bukan investasi. Dia hanya menyediakan sebuah alat atau program yang canggih untuk kita kembangkan, untuk kita jalankan, yang mana program itu membawa manfaat banyak orang seluruh dunia dan menghubungkan semua orang seperti itu. Nah, Porses ini adalah jaringan matriks sistem yang mana bisa dibilang konsep crowdfunding sistem yang sudah berteknologi tinggi. Nah, di Porses sendiri itu tidak ada pengumpulan dana terpusat. Murni bus yang masuk detik ini itu akan langsung dibagikan secara autopilot sistem tanpa ada kontrol siapapun, tanpa ada yang bisa mengendalikan. Dan ketika si A harusnya menerima bonus, itu wajib ditransfer dan tidak ada kegagalan, atau artinya tidak ada kontrol siapapun. Nah, bedanya di situ. Nah, kemudian Porses juga tidak ada menjanjikan sesuatu, tapi dia berpotensi tinggi mendapatkan cryptocurrency. Potensinya di mana bisa kita lihat? Bisa dilihat di ribuan ID yang sudah berpenghasilan besar dalam waktu singkat seluruh dunia. Kemudian di Porses juga sifatnya sangat transparan, semua transaksi bisa dilacak. Beda halnya dengan plan investasi, itu nggak bisa dilacak. Kita nggak tahu apakah benar dana real itu diputar atau enggak, atau sekedar hanya putaran dana member aja, kita nggak tahu. Itu kalau plan investasi, karena tidak ada transparansinya. Nah, kalau di Porses pastinya transparansinya 100%. Itu bisa dibuktikan by data. Ya, bisa masuk ke BSC scan, bisa kita login ke akun ID siapapun, bisa kita lacak, bahkan dompet wallet pun seandainya abang punya, itu bisa saya lacak dan saya tahu saldonya. Nah, jadi kelebihannya di situ, transparansinya 100%, dan ini adalah satu-satunya bisnis pertama di dunia yang mempunyai konsep transparan, belum pernah ada. Banyak bisnis yang bilangnya transparan tapi tidak bisa dibuktikan, persentasenya tidak 100%. Nah, jadi misalnya di bisnis yang investasi, dana itu katanya diputar, tapi belum tentu diputar. Bisa jadi dana itu antar member, kemudian dana dikumpulin di satu rekening, nanti dari rekening itu dibagikan 1%. Dananya dari mana? Dari dana yang terkumpul dari banyaknya orang, karena ini dikembangkan secara pemasaran. Itu kalau investasi. Nah, Porses ini sebuah platform yang mana ketika kita join di Porses, selamanya akun kita itu aktif, berpotensi, dan tidak ada matinya karena dia sudah menggunakan teknologi. Pembuktiannya apa? Pembuktiannya bisa dilacak di internet, ada banyak hal yang membahas tentang teknologi blockchain, smart contract, desentralisasi, itu ada banyak hal. Nah, jadi itu salah satu buktinya. Dan teknologi blockchain ini juga terbukti di cryptocurrency Bitcoin. Sampai saat ini belum ada kasus yang bisa menghentikan peredaran Bitcoin. Porses juga seperti itu, sama kasusnya. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan berhentinya platform Porses ini akan terus menyebar di seluruh dunia. Seperti itu. Oke, thank you Bang. Nah, jadi begini, kalau untuk Porses ini sebenarnya kalau kita bercerita itu sangat banyak sekali ya. Cerita tentang cryptocurrency-nya, kelebihannya, seperti itu. Nah, di sisi lain ya pastinya kita menceritakan kelebihannya. Karena dia tidak ada pengumpulan dana dan servernya tidak terpusat, pastinya anti scam. Itu salah satu kelebihan yang paling unggul. Kemudian juga di sini tidak ada potensi ditutup oleh pemerintah karena dia desentralisasi. Sistem yang tertanam di dalam proses blockchain Binance ini, di dalam Binance ini, dia tidak bisa dihack, tidak bisa dihentikan, dia akan selalu ada. Itulah kenyamanannya. Kemudian juga kita bisa bercerita potensinya dengan menunjukkan banyaknya orang yang sukses di proses di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Dan bisnis ini adalah bisnis global, itu yang paling penting, artinya marketnya besar juga dan tidak ada habisnya, semua terhubung. Dan potensi yang ada di proses ini percepatannya luar biasa. Kita merekrut aja atau menjual slot aja 3 orang 2 orang itu modal udah balik.
Nah, jadi di sisi lain proses lebih unggul sebenarnya dibanding project matrix yang sifatnya ada pengumpulan dana. Yang bisnis BO yang mengumpulkan dana. Kenapa? Kalau dananya terkumpul itu ada potensi penipuan. Kalau di sini tidak ada pengumpulan dana. Semuanya bus yang masuk ke dalam sistem, detik itu juga masuknya 10, keluarnya 10. Seperti itu. Dan di sini tidak ada menguntungkan development. Artinya ketika kita berhasil menjual slot, Lado Oktanikop yang penemunya project ini itu nggak ada mendapatkan apa-apa. Murni semuanya transaksi itu langsung ke kita dan tim kita untuk X4-nya. Kalau untuk X3-nya pastinya ketika kita berhasil menjual slot 100% dari nilai slot itu kita dapat. Kalau yang di X4 berhasil kita menjual slot itu 100%-nya masuk ke kita atau ke tim kita, tergantung algoritmanya. Jadi di X4 itu dibagi. Kadang masuknya ke kita, kadang dibagikan ke tim. Seperti itu kesimpulannya. Jadi sangat banyak sebenarnya keunggulan yang bisa diceritakan, termasuk juga potensi-potensi yang memang teknologi ini bisa diandalkan karena dia menggunakan smart contract. Nah, jadi pastinya kita harus menguasai smart contract, blockchain teknologi, desentralisasi, serta kelebihannya. Nah, yang paling unggul sebenarnya transparansinya. Transparansinya itu 100%. Satu-satunya bisnis yang saya tahu di dunia ini yang transparannya 100% hanya Porses. Banyak teman-teman bilang bisnis A transparan, tapi di sisi lain pembuktian transparansinya itu tidak maksimal, artinya tidak bisa dibuktikan. Nah, jadi di Porses ini memang unggul sekali karena transparan. Nah, perlu diketahui bahwa transparansi ini penting. Salah satu ciri-ciri, salah satu penyebabnya juga bisnis itu scam ya pastinya ketidaktransparansi. Kalau bisnisnya aja udah tidak transparan ya pasti scam, penipuan. Kalau di sini tidak ada potensi penipuan karena dia transparan seperti itu. Banyak sekali yang sebenarnya kalau kita memahami bahwa proses ini memang ketika kita berargumentasi itu pasti menang, pasti tidak ada masalah. Artinya intinya memang harus menguasai secara maksimal. Nah, memang tidak gampang menguasai secara maksimal, tapi berlahan. Yang penting kemauan dulu, dicoba dulu, lakukan, nanti akan ketemu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab 2 kali, 3 kali, menjawab pertanyaan orang akan hafal. Dan itu terus berulang seperti itu. Baik, kali ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu peluang dahsyat bisnis digital di era pandemi seperti ini yang kita bisa jalankan dari rumah ataupun dimanapun juga teman-teman. Di mana bisnis ini itu sangat menarik ya, karena umumnya sebuah bisnis itu yang modal kecil hasil kecil, modal besar hasil besar. Nah, di sini teman-teman sekalian dengan modal kecil ya kurang lebih 200 ribuan teman-teman bisa mendapatkan peluang hasil puluhan bahkan ratusan juta di bawah 1 tahun. Nah, bisnis itu apa? Ini adalah bisnis komunitas Porses Internasional teman-teman. Dan saya akan mencoba menjelaskan bagaimana Porses Internasional ini bisa menjadi peluang yang baik untuk teman-teman bisa jalankan, dan bagaimana analogi bisnisnya dan juga sumber hasilnya, sistem kerjanya, dan juga program-program apa yang menjadi kelebihan Porses ini sehingga layak untuk kita perjuangkan, dan apa saja plus minusnya dalam bisnis komunitas ini ya teman-teman ya. Oke, pertama saya akan mencoba menganalogikan Porses itu sebagai sebuah bisnis komunitas yang di dunia konvensional teman-teman. Sebuah komunitas di dunia konvensional pada umumnya, komunitas-komunitas yang besar pun ya, contoh kayak Harley Davidson atau pecinta burung ataupun komunitas-komunitas unik yang kemungkinan anggotanya itu banyak dan juga bukan cuma di kota tersebut tapi di luar kota ya teman-teman ya, atau mungkin skala nasional yang bahkan Porses ini skalanya internasional teman-teman. Dan umumnya untuk sebuah komunitas yang besar seperti itu biasanya ada namanya biaya registrasi ya teman-teman ya, biaya pendaftaran. Nah, itu untuk apa? Untuk kita menjadi kememberan di komunitas tersebut. Nah, biasanya orang-orang yang mengikuti komunitas selain hobi dan lain-lain itu juga kadang-kadang mengejar namanya sesuatu opportunity teman-teman ya, peluang kita bisa menawarkan bisnis atau ditawarkan bisnis atau mencari pekerjaan atau ditawarkan pekerjaan. Seperti itu teman-teman, atau kita menawarkan pekerjaan ya, artinya kita bisa menambah
kolega ya teman-teman ya, koneksi seperti itu dengan kita mengikuti komunitas-komunitas yang ada di konvensional. Nah, dana registrasi yang digunakan untuk komunitas itu umumnya hanya sebagian yang akan dipergunakan untuk komunitas itu sendiri ya, untuk acara ataupun dan lain-lain ya. Sebagian besarnya itu bisa untuk manajemen, admin dan lain-lain seperti itu ya teman-teman ya. Dan sudah sepantasnya apabila sebuah komunitas itu ingin cepat besar, maka diadakanlah namanya fee ya, ataupun komisi dengan mengajak ataupun mencarikan member anggota agar lebih besar. Contoh kalau misalkan teman-teman sekalian itu menjadi seorang ketua komunitas atau bikin komunitas pengen cepat besar, tentu akan memikirkan hal ini, sehingga teman-teman menyisihkan sebagian komisi, sebagian biaya pendaftaran ya untuk menjadi komisi, untuk menjadi menarik antar member yang ada untuk memperluas komunitas itu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi yang lebih menarik di Forces internasional ini teman-teman ya, Forces BUSD, Forces itu tidak memerlukan lagi admin, tidak memerlukan lagi yang mengontrolnya dan lain-lain teman-teman, sehingga fixed cost ini itu tidak ada. Nah dana yang masuk untuk biaya registrasi itu 100% dibagikan kembali ke membernya teman-teman. Jadi dana yang masuk sama dengan 100% dana yang keluar. 100% dana masuk sama dengan 100% dana yang keluar. Tidak ada yang dilebihkan, karena Forces bukan bisnis investasi. Dan inilah yang membuat Forces itu menjadi anti gagal bayar teman-teman ya, karena tidak ada melebihkan daripada dana yang masuk. Dan ibaratnya ketika kita bergabung di bisnis komunitas Forces ini teman-teman ya, kita bisa dapat teman banyak, kita juga bisa dapat koneksi bukan cuma di kota kita saja, di luar kota, nasional bahkan internasional teman-teman ya, sama kita bisa dapat koneksi dan lain-lain seperti itu. Namun menariknya dana registrasi kita ini 100% itu kita tuh kayak bantu orang ya. Contoh misalkan kita registrasi 200.000 itu dibagikan ke yang ngajak kita, ke temannya yang ngajak kita, ke bawahannya temannya yang ngajak kita. Jadi dana kita itu bisa ke atas, ke samping, ke bawah teman-teman, dibagikan seperti itu. Bukan cuman ketika kita direkrut ya, kita cuman ngasih ke atas saja, tidak seperti itu teman-teman. Karena di sini saya lihat bisnis Forces ini memungkinkan kita itu ketika kerja bukan cuma menghasilkan untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa menghasilkan juga untuk bawahan kita, atasan kita, dan juga crossline kita, samping kita teman-teman. Nah ini yang sangat menarik, karena di sebuah bisnis network biasanya umumnya piramid atau cuma ke atas doang, ya kurang menarik lah kayak gitu. Nah Forces menyebutnya adalah sebuah bisnis ataupun sebuah konsep matrix teman-teman, yang memungkinkan kita mendapatkan hasil bukan cuma dari hasil kerja keras kita saja, tapi kita memungkinkan mendapatkan hasil limpahan dari ajakan atasan kita dan crossline kita teman-teman. Seperti itu. Nah, sumber hasilnya dari mana? Yang tadi saya bilang bahwa sumber hasilnya Forces itu dari dana masuk registrasi orang yang mau bergabung dengan Forces community ini teman-teman ya. Dan itu variatif seperti itu. Dan sistem kerjanya seperti apa? Nah, sistem kerjanya itu sederhana sih teman-teman ya. Jadi ada dua pola biasanya orang-orang yang bergabung di sebuah Forces community ini. Ada yang pola yang mau memahami sistemnya dulu baru jalan kayak gitu. Ada juga yang ya sudah dia join, cukup rekrut minimal 3 orang seumur hidup teman-teman. Tidak ada biaya kememberan, perpanjangan kememberan nggak ada. Modal kita sekali seumur hidup. Targetnya kita cuma turut membesarkan komunitas bisnis Forces internasional ini teman-teman. Minimal terlibat 3 seumur hidup minimal teman-teman, dan itu tinggal kita duplikasi hal yang sama ya. Contoh minimal target teman-teman adalah mengajak 3 orang, lalu memastikan 3 orang itu berhasil mengajak 3 orang, selesai. Itu minimalnya teman-teman. Jika itu terduplikasi dengan baik, estafet, teman-teman akan terus mendapatkan bagi hasil dari matriksnya itu sendiri teman-teman. Seperti itu. Dan kita terbuka, transparan. Ini yang paling menarik ya teman-teman ya. Jadi hasil kita lari kemana, ke wallet mana, ke siapa, ke ID mana, ID itu sudah penghasilan berapa, semua itu transparan. Tidak ada yang bisa membohongi di sebuah bisnis Forces ini teman-teman. Jadi siapapun bisa mengecek hasil yang bersangkutan valid apa enggak sih, benar nggak hasil dia segitu, hasil si Anu itu hasilnya berapa, itu kita bisa cek semua teman-teman. Itu sangat menarik ya. Lalu terkait program ya teman-teman ya, ada program X3, ada program X4, XXX ya, Triple X dan S-Gold itu apa teman-teman. Nah ini saya bisa analogikan kalau di sebuah bisnis konvensional kayak lokasi lah. Lokasinya ada di X3, ada di X4, ada di Triple X, ada di S-Gold.
Jadi kalau kita buka sebuah toko dengan lokasi yang berbeda dan bisnis yang beda, tentu hasilnya dan pola menghasilkannya pun beda teman-teman. Seperti itu. Dan untuk slot-slotnya sendiri itu kayak kita untuk membuka cabang yang semakin lebih besar. Contoh, untuk X3 sendiri slot maksimal di proses BUSD ini sampai slot 12 teman-teman ya. Dari slot 1 sampai slot 12. Nah, kita mulai bisa dari yang paling rendah teman-teman, dari slot 1, dari toko yang masih kecil yang bisa menampung 5 sampai 15 BUSD dalam satu kali pengeluaran teman-teman. Contoh ya. Jadi kalau di program X3 nih contoh nih teman-teman, ini bisa menghasilkan dari 2 kali panen ya, kita bisa menghasilkan 10 BUSD, dan panen ketiga itu kita anggaplah kayak untuk biaya pengeluaran, kayak fixed cost lah, misalnya kayak bayar karyawan atau bayar tokonya agar bulan depan sudah bisa operasional lagi. Seperti itu teman-teman. Dan ketika kita mengupgrade buka cabang lagi di lokasi yang sama, nah kita kayak punya 2 toko, karena toko sebelumnya yang kecil itu tetap bisa menghasilkan teman-teman, tidak hilang. Jadi kita menambah tokonya. Kalau di satu lokasi kita bisa buka toko sampai 12, berarti memungkinkan dari 12 toko itu bisa menghasilkan teman-teman. Ya, gambaran analoginya untuk program dan slot itu seperti itu. Lalu kelebihan Forces yang sangat-sangat menarik itu apa? Ini teman-teman yang hampir saya nggak temukan di bisnis-bisnis lain. Pertama adalah anti-scam teman-teman, karena dibangun di teknologi blockchain smart contract ya, yang berjalan automatically ketika sudah berjalan teman-teman. Jadi tidak ada campur tangan admin lagi, dan nggak bisa diedit lagi teman-teman, bahkan oleh pemilik kontraknya. Oke, bahkan oleh pembuat kontraknya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah anti gagal bayar. Kenapa anti gagal bayar? Karena tidak ada yang dilebihkan dari dana masuk. Dana masuk 100%, keluar 100% teman-teman. Dan ini bukan bisnis investasi. Kita modal sekali bisa hasil berkali-kali. Seperti itu. Dan yang sangat paling menarik adalah ini teman-teman, bahwa proses ini kita tidak perlu melakukan sebuah proses withdrawal ataupun penarikan. Ya, umum rasanya di sebuah bisnis digital itu, ketika kita mau mencairkan sebuah komisi ataupun bonus ataupun hasil dan lain-lainnya harus dilalui dengan proses penarikan. Nah, ini biasanya umumnya ada sebagian besar yang bisnis-bisnis online tidak jelas itu ternyata awalnya lancar, makin kesini tidak lancar, dan lama-lama nggak lancar, dan lama-lama hilang. Scam teman-teman, seperti itu. Nah, proses ini pakai smart contract teman-teman. Jadi ketika ada dana masuk, saat itu juga langsung dibagikan 100% ke member wallet member masing-masing teman-teman. Jadi langsung masuk ke wallet tanpa kita harus proses withdrawal ke prosesnya. Kita hanya perlu merupiahkan saja aset kripto kita yang kita dapatkan dari proses ini. Kapanpun teman-teman, 24 jam ya. Tidak ada batas waktu, dan itu kita bisa langsung kirim ke exchanger yang kita favoritkan. Ya, kalau di Indonesia bisa Indodex atau toko kripto. Kalau di luar negeri bisa exchanger lainnya, seperti itu. Dan kememberan kita ini berlaku internasional teman-teman. Nah, kita tahu bersama bahwa Indonesia ini sangat banyak ya untuk penduduk di Indonesia sendiri, apalagi kalau pasar kita sampai ke internasional teman-teman. Kita pegang satu orang di Malaysia, kemungkinan jaringan Malaysia bisa di-under kita dan lain-lain seperti itu. Jadi potensinya sangat besar lagi, sangat besar banget malah teman-teman. Banyak sekali orang-orang yang membutuhkan peluang bisnis Forces ini, karena sangat banyak orang yang mencari sebuah bisnis di bawah 1 juta atau di bawah 500.000 untuk bisa menghasilkan jutaan sampai puluhan juta per bulan. Sangat banyak banget menurut saya teman-teman. Jadi ini sangat layak banget diperjuangkan. Dan yang lebih paling menarik di Forces BUSD ini dibanding program-program Forces sebelumnya ya, perlu diketahui teman-teman bahwa Forces itu sebelumnya sudah membuat 2 kali project. Project pertama itu Forces Ethereum, project kedua Forces Tron, dan keduanya sampai saat ini masih berjalan teman-teman, namun memiliki satu kekurangan utama, kendala utama, yaitu adalah koin utama yang dipakai fluktuatif teman-teman. Sehingga ketika harga koin utama itu naik tinggi banget, harga join jadi tidak seringan dulu. Contoh kayak Tron dulu di Oktober 2020 joinnya 170 ribuan, tapi di akhir-akhir ini ketika Tron di 2000 sampai 2400 rupiahan menginjak seperti itu harga join bisa menginjak di 1,2 jutaan. Itu untuk slot 1 kayak gitu. Jadi sudah mulai tidak merakyat teman-teman. Dan di proses BUSD ini menariknya memakai stabil coin teman-teman ya. Salah satu stable coin BUSD ini mirip sama USDT teman-teman ya, yang harga koinnya itu senilai $1 teman-teman.
paling di kisaran 14, 15, 16 ribuan aja, nggak akan naik tinggi-tinggi banget lah, nggak seperti koin-koin fluktuatif lainnya yang dipakai trading atau scalping ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan terkait nilai investasinya sendiri teman-teman, ketika teman-teman mendapatkan hasil BUSD itu anytime 24 jam, selain bisa dirupiahkan, teman-teman juga bisa diswap, bisa ditukar ke koin-koin lainnya teman-teman ya. Misalkan teman-teman ganti ke atau swap ke Tron ataupun ke BNB ataupun ke Cardano dan lain-lain, itu teman-teman bebas banget ya. Jadi tidak harus teman-teman itu hasilnya tetap menjadi BUSD, itu bebas. Justru yang menarik dengan BUSD ini memungkinkan konsep Forces ini akan berjalan long term teman-teman, lama, karena bisnis di bawah 1 jutaan untuk mendapatkan hasil puluhan juta dalam waktu beberapa bulan saja, itu saya rasanya akan banyak yang mencoba teman-teman. Jadi ini balik lagi ke teman-teman sekalian, teman-teman mau mencobanya atau tidak. Dan yang paling penting adalah teman-teman sekalian, dari semua penjelasan saya ini, modal minimal di Forces BUSD ini kurang lebih sekitar 200 ribuan. Itu rasa-rasanya nggak akan bisa bikin miskin siapapun. Dan rasa-rasanya kalaupun kita lagi nggak ada dana tersebut, kita minjem ke orang, beberapa orang atau seperti apapun, nggak harus sampai jual rumah dan lain-lain segala macam. Atau kalau teman-teman masih mau usaha pun, 200 ribuan itu sangat mungkin untuk kita capai ya teman-teman, untuk di modal Forces BUSD ini teman-teman sekalian. Dan itu adalah risikonya. Jadi sebuah bisnis itu simpel ya teman-teman ya. Jadi saya agak kurang setuju kalau ada yang bilang bisnis tanpa risiko dan lain-lain. Sekecil-kecilnya risiko itu adalah tetap risiko teman-teman. Jadi risiko bisnis itu sederhana. Modal adalah risiko teman-teman. Dan risiko bisnis Forces ini adalah kurang lebih 200 ribuan. Namun potensinya bisa jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta dalam waktu di bawah 1 tahun ya. Bahkan saya sempat capai di Forces Tron itu modal 170 ribu dapat 100 jutaan lebih ya teman-teman ya, hampir 200 juta itu dalam waktu kurang lebih 4 bulanan. Saya pribadi sudah membuktikan, maka saya rasanya di Forces BUSD ini akan bisa lebih mantap lagi dan lebih long term lagi teman-teman, karena koin stabil yang dipakai. Jadi buat teman-teman sekalian yang masih awam di dunia kripto, teman-teman juga bisa belajar dunia cryptocurrency, dan teman-teman juga bisa mendapatkan sebuah peluang bisnis digital dengan modal murah dan potensi hasil yang besar. Ya, jadi jika teman-teman tertarik, segera hubungi orang yang memberikan voice note ini. Saya sekarang sudah mengganti cara promosi saya dan cara saya mengajak kepada orang-orang. Karena saya yakin Forces ini adalah satu-satunya yang sekarang ada bisnis jaringan blockchain yang paling baik, paling hebat, dan paling luar biasa dibanding yang lain. Sehingga sebetulnya kita tidak perlu menjelaskan kepada mereka bukti-bukti yang lain, karena mereka akan cari informasi itu tidak hanya dari kita, tetapi dari YouTube, Google, atau apapun. Tetapi para leader-leader itu sebetulnya bukan tidak percaya dengan kehebatan Forces, tetapi dia membutuhkan figur upline, dia membutuhkan figur mentor atau pimpinan di dalam jaringan dia untuk menjadi panutan buat dia. Oleh karena itu, kalau Anda ingin jadi leader, sebetulnya Anda ini dipantau, dilihat, diikutin oleh orang-orang yang belum jadi member Anda atau belum ikut Forces. Karena mereka sebetulnya hanya memilih leader siapa yang saya ikutin ya di Forces ya. Saya sudah yakin Forces, tapi siapa ya kira-kira leader saya? Mau Pak Kenzi, Bang Hardi, Pak Andre, Pak Haris, atau mungkin di grup yang sebelah itu namanya Bang Ivan, Bang Abu, atau siapapun yang di seberang sana, dia akan mencari itu. Oleh karena itu jangan sekali-kali Anda ketika membangun bisnis ini yang belum apa-apa, masih berapa minggu, berapa bulan, bahkan belum lama, tetapi Anda mencoba tidak fokus atau tidak konsisten di dalam menjalankan Forces. Ketika Anda melakukan itu adalah suatu kesalahan besar. Anda mencoreng nama baik Anda sendiri. Anda menjatuhkan kredibilitas Anda sendiri sebagai leader Forces.
Pesan saya, kalau Anda ingin menjadi leader dan dicari orang, Anda konsisten dan fokus. Karena orang-orang masih banyak di sana yang bukan tidak mau ikut proses karena nggak yakin, tetapi mereka membutuhkan upline yang kredibel untuk menjadi panutan. Camkan ini. Selamat pagi tim leader, terkhusus yang tergabung di proses Power Team. Kita menyadari beberapa tahun berlalu dan kita melihat banyak sekali fenomena di dalam bisnis pemasaran, dan pada intinya kita bisa menyimpulkan banyak sekali bisnis yang berpotensi merugikan orang banyak, yang hanya bertahan beberapa bulan dan bahkan hitungan hari ada seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi? Itu terjadi semua karena sentral, baik itu sentral aplikasi, sentral data, sentral kontrol sistem, dan sentral dana. Kita bisa melihat kelebihan dari proses. Tidak sedikit pun sentral yang ada di dalam sistem, baik itu pengumpulan dananya, dan kontrolnya. Ini menarik, bisnis ini tidak bisa dihentikan. Memang ratmenya akan sangat lambat dan kita akan mendalami di dalam 1 bulan pertama adalah hal-hal tersulit untuk menjalankan proses. Tapi kita menyadari ketika kita melihat suatu alasan yang kuat di dalam bisnis ini, ketahanan dan kenyamanannya ada, itulah sebagai motivasi kita untuk belajar. Ya, proses akan selalu ada. Sangat cocok untuk teman-teman yang ingin menerapkan konsisten, komitmen dan fokusnya. Ketika kalau dulu kita menerapkan itu semua tidak bisa terjadi karena konsep sistemnya yang tidak kuat, tapi sekarang saatnya sistem yang kuat inilah yang mendukung untuk melakukan hal itu. Oke, teman-teman, semangat. Power Team Indonesia maju terus di 2022. Saya melihat ada perkembangan yang signifikan di banyak negara di luaran sana yang mulai meyakini, ya, dunia mulai mengakui bahwa bisnis ini sangat baik. Sukses selalu Power Team Indonesia. Oke, selamat pagi Power Team Indonesia, jam 00.06 ya, yang mana malam ini itu adalah malam pertama memasuki tahun 2022. Ya, teman-teman, kita berada di bisnis dan sistem yang sangat kuat dan hebat, dan sistem ini akan terus berjalan karena tidak ada potensi penipuannya, tidak ada potensi scamnya, tidak ada potensi berhentinya. Artinya ketika teman-teman sudah memulai dari 2021, itu adalah langkah yang baik. Ya, langkah yang baik, langkah sebuah peluang untuk 2022. Ya, teman-teman sadari apapun itu bisnisnya selama ini yang kita jalani, cepat sekali berhentinya. Ya, harapannya di tahun 2022 ini semua orang mulai mengenal dan memahami tentang proyek ini, ya, proses matrix system. Ya, tetap semangat, kita memasuki tahun 2022 yang mana kondisinya saat ini, ya, ketika semua bisnis di akhir tahun berhenti, tapi proses tetap berjalan dengan maksimal. Oke, selamat berjuang di tahun 2022. Dan update terkini di malam tahun baru, kondisi di Batam lagi hancur ya. Tahun ini hujan seharian 1 kali 24 jam tidak berhenti dan beberapa daerah tergenang. Iya, jadi berbeda Bang. Kalau dulu kita menjalankan bisnis, sistem itu dibuat, kemudian kita hanya memakai sistemnya. Artinya kita menjalankan bisnis orang lain. Tapi kalau di proses ini, sistemnya itu dibuat, kemudian kita beli, seperti itu. Artinya murni ketika kita menjalankan proses itu adalah bisnis kita sendiri. Nah, kalau dulu ya, kalau kita mengembangkan bisnis ya pastinya kita mencari omset, menjual produk dan lain-lain, itu kan untuk orang lain. Kita hanya mendapatkan beberapa persen aja, misalnya 10% bonus sponsornya seperti itu, atau 20%. Kemudian di proses ini ya pastinya ketika kita join dan membeli alat itu, alat atau program slot itu, ya dengan sendirinya hasil dari penjualannya itu untuk kita sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang produk, kalau dulu kan memang banyak manipulasi dalam kategori uang itu dikumpulkan untuk investasi forex atau investasi perhotelan dan segala macamnya, dan kita mendapatkan pembagian hasil ROI. Nah, itu dulu. Nah, kenapa bisa dibuat seperti itu, sandiwara dan segala macam, dan terkadang itu benar-benar tidak benar. Ya, tujuannya untuk supaya ada alasan
dana itu terkumpul dari masyarakat, kemudian nanti developmentnya akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar seperti itu, dengan cara mempekerjakan kita sebagai leader untuk menjalankan networknya. Nah, tapi kalau di proses ini produknya itu digital, artinya sistem itu dibuat di dalam blockchain, kemudian dia menjadi sebuah alat atau platform. Nah, platform itulah yang kita beli, ya, kita perjualbelikan. Kemudian platform itu sendiri fungsinya untuk apa? Untuk berbisnis, untuk menghubungkan orang-orang seluruh dunia di dalam suatu komunitas besar di proses. Artinya ini adalah sistem jejaringan. Artinya kita di sini adalah sebuah komunitas yang mana sistem. Nah, tapi pada intinya semua bisnis itu semuanya komunitas. Cuman terkadang itu sistem yang dulu sistem komunitasnya itu dikuasai oleh developmentnya atau admin tertentu, kekuasaan tertentu. Kalau di proses enggak. Sistemnya itu murni dibuat tanpa ada kontrol siapapun. Lado sendiri juga tidak bisa menghentikan atau mengganggu jalannya transaksi yang ada di dalam sistem ini, karena memang dia adalah desentralisasi application. Ya, jadi bahkan pemerintah pun nggak bisa menghentikan karena programnya itu berjalan di smart contract. Ya, artinya proses ini adalah sebuah wadah kita untuk menjalankan bisnis pemasaran yang sebenarnya. Dan masing-masing orang itu berhak membeli alat itu untuk berbisnis. Artinya beli alatnya, kemudian belajar cara berbisnis pemasaran. Kita ada akademinya, gampang. Seperti itu. Ini adalah pertama di dunia. Memang agak aneh lah ya bagi orang yang belum mengerti tentang teknologi. Tapi itulah tugas kita. Tugas kita menyampaikan informasi bisnis pemasaran yang benar itu tanpa ada faktor individu. Artinya murni semuanya adil, sama rata. Semua orang bisa memiliki alat ini atau slot-slot program ini, dan slot-slot program ini status logik algoritmanya sama atau sistemnya sama, artinya sangat adil. Seperti itu. Iya, kita selaku pelaku bisnis pemasaran itu sangat paham tentang hal itu. Sebenarnya itulah tugas kita, mensosialisasikan bahwa apapun itu yang namanya bisnis, tidak ada uang gratis ya. Yang ada itu uang gratis yang mana tujuannya untuk menerkam kita sendiri. Ya, itu adalah kalimat-kalimat yang tidak benar yang dihembuskan supaya dana masyarakat terkumpul. Sebenarnya di dalam bisnis apapun tidak ada yang namanya makan siang gratis. Nah, jadi itu yang berat sebenarnya, saya akui. Tapi di sisi lain, ketika kita bisa mensosialisasikan betapa pentingnya sebuah bisnis, bahwa bisnis itu memang harus dikerjakan, bisnis dan usaha apapun tidak ada di dunia ini yang tidak membutuhkan orang. Artinya itu adalah hal yang jujur yang bisa kita sampaikan, bro. Nah, jadi ini yang menarik sebenarnya, kita mulai bermain jujur di dalam bisnis pemasaran. Kalau dulu kita tahu bisnis itu nipu, tapi kita buat kalimat yang menarik supaya dana omset mengalir dengan deras. Tapi di sini tidak bisa, sistemnya 100% transparan. Berbohong income 200 juta nggak bisa. Kalau dulu bisa. Kalau dulu kita berbohong income sekian juta, kemudian dalam waktu 1 bulan kita bisa membeli mobil, tapi mobil itu adalah sewaan, itu bisa di konsep lama. Tapi di sini nggak bisa. Ini bisnis jujur. Ini yang menarik. Ketika kejujuran itu ada, hal-hal yang nyaman di dalam bisnis itu muncul. Nah, jadi konsep yang ada di bisnis, konsep-konsep lama itu sebenarnya lebih ke alasan supaya dana itu terkumpul. Dana terkumpul banyak, yang berkepentingan lah yang mendapatkan keuntungan. Kalau di proses adil, ya, baik itu si Lado kreator sendiri, dia mempunyai sebagai mitra sendiri, sebagai mitra juga mempunyai ID sendiri dengan sistem yang sangat adil. Kenapa saya bilang sangat adil? Seandainya saya closing hari ini, 1% pun tidak dikirim ke Lado atau ke development. Itu yang menariknya di situ. Artinya platform ini hanya disediakan untuk umum sebagai alat untuk berbisnis. Ketika kita membeli alat ini, ya kita lah ownernya, untuk kita lah, untuk tim kita, seperti itu. Nah, jadi memang teman-teman di Indonesia rata-rata kepinginnya santai, ya, masukkan sejumlah dana, kemudian dengan income 1-2%, mereka berharap banyak, tapi mereka tidak tahu
sebenarnya apa yang akan terjadi. Ya, 1% sehari itu untuk balik modalnya 100 hari. Kemudian itu pun kalau nyampe, ya, karena rata-rata bisnis investasi scam di angka 6 bulan itu udah cukup baik. Bahkan ada yang sampai 1 bulan 2 bulan aja udah scam. Nah, jadi hal-hal seperti itu adalah bagian dari tugas mulia kita untuk mensosialisasikan sebagai bisnis online, ya, sebagai bahwa ini bisnis seperti itu. Oke bro, ya. Ya, jadi begini bro, apa yang saya pahami, walaupun sebuah program, tapi pada intinya program ini adalah bagian dari teknologi yang sangat berkembang. Karena saya memahami yang namanya teknologi itu pastinya terus berkembang dan tidak ada yang namanya penurunan. Nah, di dalam sebuah sistem teknologi, apalagi proses ini dijalankan dengan teknologi blockchain terdesentralisasi dan sesuai dengan eranya, saya melihat ada ending sesuatu di balik komoditas besar ini. Dan saya melihat ada potensi program-program yang terus diluncurkan. Ketika kita terus mengikuti bisnis ini, kita akan selalu mendapatkan sebuah program yang unik, yang pastinya didesain tidak ada resikonya. Nah, jadi ini yang menarik. Selain dari itu juga bisnis ini berskala global internasional, artinya secara market cukup luas. Dan andai pun seandainya di Indonesia lemah, negara-negara lain akan terus berkembang. Artinya di dalam lokal pengaruh itu tidak terlalu signifikan. Contohnya lah misalnya semacam rilis OJK ataupun apapun itu benturan, masalah ini di dalam sistem pengembangan proses ini tidak signifikan pengaruhnya. Karena ketika kita memahami sebuah teknologi blockchain terdesentralisasi tanpa ada campur tangan emosional di dalam sistem, ini sangat baik untuk dijalankan. Nah, jadi harapannya ya akan terus berkembang dan pastinya yang sangat menarik bonusnya 100%. Kalau dulu kita bekerja untuk orang lain bro, kita kerja menjual produknya, bercerita tentang investasinya, tapi yang kita dapat hanya 10% aja dari hasil omset kita. Tapi kalau di proses menariknya, semua omset yang kita dapat itu untuk kita semua dan dibagikan juga untuk tim kita murni detik itu juga tanpa ada proses WD. Itulah kenapa saya masih tetap menjalankan proses dan saya fokus. Selain dari itu banyak sekali ilmu-ilmu baru, ya, ketika teman-teman, saya melihat banyak sekali teman-teman yang belum mengerti tentang kripto, blockchain, desentralisasi dan lain-lain. Dengan adanya proses ini membawa manfaat untuk sebuah pemahaman tentang itu. Nah, selain dari itu saya melihat blockchain teknologi ini adalah ilmu untuk masa depan. Artinya ketika kita memulai sekarang, yang paling permanen itu pastinya ilmunya, pengetahuannya, dan itu bisa diwariskan. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Itulah harapannya kenapa saya terus mengembangkan proses dengan niat baik yang bertujuan untuk mensosialisasikan sekalian tentang cryptocurrency, tentang teknologi ini. Selain dari itu kita juga mengenalkan sistem yang baru yang merupakan generasi sistem matrik, yang merupakan generasi network berikutnya. Kalau dulu kita kenalnya binary system, matahari system, trinary, donasi sistem dan lain-lain, itu adalah bagian dari konsep lama yang sentral. Kalau ini terdesentralisasi dan inilah satu-satunya bisnis yang transparannya 100%. Nah, jadi berjalan sendiri. Memang ini menarik ketika kita mendalaminya. Bisnis ini perlu pendekatan, tidak bisa langsung paham, tidak bisa langsung apa tujuan dibuat proyek ini. Ketika kita mendalaminya, semuanya terjawab di dalam bisnis pemasaran. Kelemahan-kelemahan network sebelumnya sebenarnya ada di sini. Ini murni bisnis pemasaran tanpa ada kepentingan seseorang di dalam sistemnya. Seperti itu. Nah, jadi begini, kalau untuk proses ini sebenarnya kalau kita bercerita itu sangat banyak sekali ya. Cerita tentang cryptocurrency-nya, kelebihannya seperti itu. Nah, di sisi lain ya pastinya kita menceritakan kelebihannya. Karena dia tidak ada pengumpulan dana dan servernya tidak terpusat, pastinya anti scam. Itu salah satu kelebihan yang paling unggul. Kemudian juga di sini tidak ada potensi ditutup oleh pemerintah karena dia desentralisasi. Sistem yang tertanam di dalam proses blockchain Binance ini, di dalam Binance ini, dia tidak bisa dihack, tidak bisa dihentikan. Dia akan selalu ada. Itulah kenyamanannya.
Kemudian juga kita bisa bercerita potensinya dengan menunjukkan banyaknya orang yang sukses di proses di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Dan bisnis ini adalah bisnis global, itu yang paling penting, artinya marketnya besar juga dan tidak ada habisnya, semua terhubung. Dan potensi yang ada di proses ini percepatannya luar biasa. Kita merekrut aja atau menjual slot aja 3 orang 2 orang itu modal udah balik. Nah, jadi di sisi lain proses lebih unggul sebenarnya dibanding project matrix yang sifatnya ada pengumpulan dana. Yang bisnis BO yang mengumpulkan dana. Kenapa? Kalau dananya terkumpul itu ada potensi penipuan. Kalau di sini tidak ada pengumpulan dana. Semuanya bus yang masuk ke dalam sistem. Detik itu juga masuknya 10, keluarnya 10. Seperti itu. Dan di sini tidak ada menguntungkan development. Artinya ketika kita berhasil menjual slot, Lado Oktanikop yang penemunya project ini itu nggak ada mendapatkan apa-apa, murni semuanya transaksi itu langsung ke kita dan tim kita untuk X4-nya. Kalau untuk X3-nya pastinya ketika kita berhasil menjual slot 100% dari nilai slot itu kita dapat. Kalau yang di X4 berhasil kita menjual slot itu 100%-nya masuk ke kita atau ke tim kita, tergantung algoritmanya. Jadi di X4 itu dibagi. Kadang masuknya ke kita, kadang dibagikan ke tim. Seperti itu kesimpulannya. Jadi sangat banyak sebenarnya keunggulan yang bisa diceritakan, termasuk juga potensi-potensi yang memang teknologi ini bisa diandalkan karena dia menggunakan smart contract. Nah, jadi pastinya kita harus menguasai smart contract, blockchain teknologi, desentralisasi, serta kelebihannya. Nah, yang paling unggul sebenarnya transparansinya. Transparansinya itu 100%. Satu-satunya bisnis yang saya tahu di dunia ini yang transparannya 100% hanya proses. Banyak teman-teman bilang bisnis A transparan, tapi di sisi lain pembuktian transparansinya itu tidak maksimal, artinya tidak bisa dibuktikan. Nah, jadi di proses ini memang unggul sekali karena transparan. Nah, perlu diketahui bahwa transparansi ini penting. Salah satu ciri-ciri, salah satu penyebabnya juga bisnis itu scam ya pastinya ketidaktransparansi. Kalau bisnisnya aja udah tidak transparan ya pasti scam, penipuan. Kalau di sini tidak ada potensi penipuan karena dia transparan seperti itu. Banyak sekali yang sebenarnya kalau kita memahami bahwa proses ini memang ketika kita berargumentasi itu pasti menang, pasti tidak ada masalah. Artinya intinya memang harus menguasai secara maksimal. Nah, memang tidak gampang menguasai secara maksimal, tapi berlahan. Yang penting kemauan dulu, dicoba dulu, lakukan, nanti akan ketemu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab 2 kali, 3 kali, menjawab pertanyaan orang akan hafal, dan itu terus berulang seperti itu. Ya, sebenarnya dari dulu tidak pernah kita meninggalkan tim. Ya, di dalam pengembangan bisnis bahas pemasaran apapun, dari dulu saya tidak pernah meninggalkan tim. Yang membuat tim tertinggal adalah sistemnya yang berhenti. Kenapa dia bisa berhenti? Karena sistemnya itu sentral. Sistemnya itu dikendalikan oleh orang. Dan itulah yang membuat berhentinya suatu bisnis dan tim terbengkalai. Di proses, power team tidak akan pernah meninggalkan tim. Karena kita meyakini sistem yang ada di proses tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita menjalankan proses, kita adalah bagian dari sistem. Dan ketika sistemnya tidak berhenti, kita pun tidak akan pernah berhenti. Power Team akan maju terus mengawal perkembangan global dan menyampaikan informasi proses di Indonesia. Sistem ini cukup baik, cukup kuat, tidak ditemukan kelemahan sama sekali. Adapun scam itu adalah pemahaman yang salah di dalam proses. Scam dan penyebabnya itu karena dana terpusat dan sistem terpusat, kontrol sistem terpusat, data kontrol sistem terpusat. Itu aja. Di proses tidak ada sama sekali faktor itu, sehingga sistem ini diyakini akan terus-menerus bertahan, dan apalagi ketika bisnis ini dikembangkan secara terus-menerus akan mendapatkan sebuah hasil yang maksimal. Ini bisa dijadikan untuk bisnis jangka panjang, bisnis permanen. Kenapa? Karena memang tidak ditemukan sama sekali kelemahannya. Nah, jadi teman-teman harapannya tetap fokus, terus-menerus, konsisten. Karena itu adalah hal yang terpenting di dalam bisnis pemasaran. Dulu
menjalankan bisnis selamanya di dalam sistem. Tapi apalah daya, sistem itu dikendalikan oleh seseorang sehingga gampang sekali berhenti. Lakukan di proses untuk menerapkan komitmen, konsisten, persisten, dan lain-lain. Jadi ini menarik ya. Di proses ketika teman-teman join, semakin lama itu semakin matang. Bukan semakin lama semakin menurun. Sifat dari teknologi, karena proses adalah bagian dari teknologi, adalah kemajuan ya. Teknologi akan terus menerus dikembangkan. Tidak ada satupun teknologi yang mengalami kemunduran, apalagi yang bersifat dengan data, apalagi yang bersifat dengan program yang tersistem. Oke teman-teman, sukses untuk semuanya. Lakukan saja terus-menerus dengan santai, enjoy, tanpa ada beban, tanpa ada ego, tanpa ada kekesalan dan lain-lain. Nikmatin prosesnya, nikmatin bisnis ini, pahami secara maksimal sehingga akan ketemu alasan-alasan yang cukup baik untuk terus bertahan di proses. Thank you. Selamat malam, saya bantu untuk memberikan benang merah terhadap sistem slot tiap matrik. Proses menciptakan 3 matrik masing-masing 12 slot. Namun 36 slot tersebut berjalan sendiri-sendiri. Artinya bagaimana? Meskipun dikelompokkan di X3 12 slot, X4 12 slot, triple 12 slot, tetapi sebetulnya masing-masing slot ini berjalan sendiri-sendiri dengan potensi penghasilan sesuai dengan harga slotnya, dan limpahan di X4 dan X triple X yang tidak saling terkait. Artinya ketika kita mau mengajak orang di slot 1, ya seterusnya kita hanya mendapatkan di slot 1, tidak otomatis memberikan upgrading ke slot 2. Slot 2 itu manual kita beli, secara manual kita beli. Slot 3 juga secara manual kita beli. Jadi mau 1 juta member yang di slot 1, ya kita hanya mendapatkan bonus di slot 1 saja, tidak akan otomatis naik ke slot 2. Dan masing-masing peruntungan di masing-masing slot X4 dan X triple X itu tidak bisa dikaitkan satu slot dengan slot yang lain. Artinya bisa jadi di slot 1 X4 sepi limpahan, ketika kita membeli slot 2 di X4 kita mungkin rame limpahan, terus kita beli slot 3 X4 bisa juga mungkin sepi limpahan, jadi tidak tentu. Dan setiap satu siklus itu tingkat limpahan atau kecepatan limpahan terisi dari masing-masing dari 6 titik X4 pun tidak sama. Jadi nanti Anda akan mengalami satu putaran itu terisi 6-nya cepat ke invest, dan ada satu putaran terisinya lama, itu bisa. Dan tidak ada yang tahu. Begitu kurang lebih penjelasannya. Terima kasih. Selamat malam, saya bantu untuk memberikan benang merah terhadap sistem slot tiap matrik. Proses menciptakan 3 matrik masing-masing 12 slot. Namun 36 slot tersebut berjalan sendiri-sendiri. Artinya bagaimana? Meskipun dikelompokkan di X3 12 slot, X4 12 slot, triple 12 slot, tetapi sebetulnya masing-masing slot ini berjalan sendiri-sendiri dengan potensi penghasilan sesuai dengan harga slotnya, dan limpahan di X4 dan X triple X yang tidak saling terkait. Artinya ketika kita mau mengajak orang di slot 1, ya seterusnya kita hanya mendapatkan di slot 1, tidak otomatis memberikan upgrading ke slot 2. Slot 2 itu manual kita beli, secara manual kita beli. Slot 3 juga secara manual kita beli. Jadi mau 1 juta member yang di slot 1, ya kita hanya mendapatkan bonus di slot 1 saja, tidak akan otomatis naik ke slot 2. Dan masing-masing peruntungan di masing-masing slot X4 dan X triple X itu tidak bisa dikaitkan satu slot dengan slot yang lain. Artinya bisa jadi di slot 1
X4 sepi limpahan. Ketika kita membeli slot 2 di X4, kita mungkin rame limpahan, terus kita beli slot 3 X4, bisa juga mungkin sepi limpahan, jadi tidak tentu. Dan setiap satu siklus itu tingkat limpahan atau kecepatan limpahan terisi dari masing-masing dari 6 titik X4 itu tidak sama. Jadi nanti Anda akan mengalami satu putaran itu terisi 6-nya cepat ke invest, dan ada satu putaran terisinya lama, itu bisa, dan tidak ada yang tahu. Itu kurang lebih penjelasan. Terima kasih. Sistem proses ini sangat adil, dan ini adalah sistem terbaik ketika kita mau melakukan pemasaran dengan benar. Coba teman-teman bayangkan ketika kita berhasil mensukseskan satu orang, artinya kesuksesan persentase dari orang tersebut kita dapatin. Ya, artinya orang itu sukses 200%, kita dapat 100%-nya. Walaupun kecil, ketika kita semakin banyak mensukseskan orang lain, juga hasilnya juga akan besar. Konsepnya seperti itu yang kita pahami. Kenapa? Kita mendasari proses program X3-nya saja. Ya, ketika semua downline kita mendapatkan 200% satu siklus, dengan sendirinya pastinya kita mendapatkan 100%. Itu adalah sistem nyatanya. Belum lagi dengan sistem-sistem yang ada di program lainnya. Artinya memang konsep ini dirancang untuk saling membantu, saling memotivasi, saling mendukung, dan saling memberi. Itulah yang terbaik di dalam kode etik, ya, di dalam kode proses code-nya. Ketika teman-teman memahami proses code-nya, ada makna yang tersirat, ya. Kita ini adalah bagian dari pengembangan proyek global, yang mana tujuannya kita juga berpartisipasi di dalam arus, ya, atau keuangan global. Ya, kita sama-sama tahu teknologi blockchain terus berkembang, semakin banyak sekali proyek-proyek yang terus dikembangkan, DeFi, NFT, dan banyak lagi. Dan sekarang mulai muncul game, ya, metaverse, ya. Dunia akan berubah. Kita bisa duduk di atas kursi dan kita bisa berbisnis. Kita bisa duduk di atas kursi dan kita bisa pergi ke alam, ya. Bahkan kita berada di rumah dan duduk di atas kursi, ke depannya kita bisa bermain tenis. Hebat, ya. Ini adalah langkah awal ketika teman-teman bergabung di proses memahami teknologi ini. Ya, memahami teknologi yang ada di proses secara keseluruhan. Dengan sendirinya proses juga akan menyampaikan informasi tentang teknologi ini, potensi, dan apapun yang berhubungan dengan proses. Oke, thank you. Proses ini adalah desentralisasi. Sistemnya menggunakan teknologi blockchain juga, smart contract namanya. Alat transaksinya di sini kita menggunakan BUSD. Abang bisa lacak BUSD itu adalah stabil coin yang berada di 20 besar dunia. Rate-nya itu adalah dolar, artinya dia stabil. Nah, transaksinya menggunakan itu, Bang. Nah, jadi kalau abang mau join di proses, tinggal membeli BUSD. Kemudian nanti BUSD-nya dimasukkan ke dalam wallet digital kita, baru tinggal disinkronkan dengan matrix system untuk mengaktifkannya. Nah, jadi BUSD itu bisa dibeli di mana? Di toko kripto, Indodax, dan pembelian itu sah secara hukum karena memang itu adalah tempat jual belinya kripto. Nah, dapat bonusnya juga dalam bentuk BUSD, langsung masuk ke dompet wallet kita. Untuk menjadikan rupiahnya, ya jual kembali ke toko kripto, Indodax, atau bisa juga ke kita gitu, seperti itu. Nah, jadi konsepnya seperti itu aja, sesimpel itu. Jadi begini, kalau ROI itu kan konsep yang dari dulu-dulu pernah kita jalankan. Kelemahan dari konsep ROI itu sendiri, dananya itu terkumpul di suatu rekening tertentu, wallet tertentu, atau ada alasan tertentu untuk membeli suatu produk, dan dana itu terkumpul, kemudian nanti ada potensi nanti dilarikan. Nah, jadi secara logika ketika sistem ROI itu dibuat, tujuannya dibuat itu untuk apa? Ya pastinya untuk si owner atau developer mengambil keuntungan untuk mencari alasan supaya dana masyarakat terkumpul. Nah, pastinya ada namanya dana terpusat, dan selama ini potensi scam itu ada di dana terpusat. Itu yang pertama. Terus ROI system biasanya itu kebanyakan menggunakan teknologi standar, bukan teknologi blockchain. Artinya server secara kontrol penuh oleh development dan bisa dimatikan dan bisa dihack juga, dan diberhentikan pemerintah juga bisa.
Nah, jadi ada banyak kelemahan di bisnis-bisnis ROI konsep lama itu, karena memang development itu tujuannya itu untuk mencari alasan mengumpulkan dana. Ya, ada banyak cara mereka bernyanyi, seperti mungkin dananya di store kemudian ditradingkan. Ada kemungkinan juga mereka bernyanyi, dana dikumpulkan kemudian untuk usaha real apa segala macam. Nah, dengan pembagian hasil. Tapi pada intinya semua itu hanyalah kamuflasi seperti itu. Nah, uang yang besar yang didapat dari ROI itu sendiri ya pastinya dari jaringan juga, dari bonus. Cuman bonusnya 10% biasanya bonus sponsornya. Nah, kalau seandainya kita kalkulasi ROI, anggaplah 2% per hari, untuk balik modalnya aja itu butuh 50 hari. Ya, kalau nyampe konsep sistemnya, plannya. Nah, jadi terlalu banyak kalau kita ceritakan kelemahan tentang konsep-konsep seperti itu. Nah, di proses jauh beda. Di proses ini adalah jaringan, bisnis jaringan yang mana terhubung di semua orang seluruh dunia. Dan di sini kekuatannya itu ada di desentralisasi menggunakan teknologi blockchain. Dana yang masuk itu tidak ada terpusatnya, tidak mengumpul di suatu rekening ataupun wallet. Jadi slot yang kita jual kemudian dengan cara menukarkan dengan bus yang masuk ke dalam sistem itu, detik itu juga sistem langsung membagikan, dan itu 100% punya hak yang menjual. Artinya ketika kita menjual slot kita, 100% itu masuknya ke kita juga by sistem. Kemudian yang X4-nya, kalau seandainya kita berhasil menjual slot di X4, terkadang masuknya ke kita, terkadang dibagikan ke tim sesuai dengan matrik atau algoritma yang ada di dalam smart kontraknya. Nah, jadi kalau kita berbicara bisnis pemasaran, konsep-konsep ROI itu sebenarnya adalah salah satu alasan orang-orang ingin mengambil dana masyarakat, ingin mengambil keuntungan. Nah, beda kalau di proses ini memang murni bisnis jaringan yang sudah berteknologi, yang mana ketika kita menjalankannya murni income itu semuanya masuknya ke kita. Masuknya ke kita, ke member-membernya, ke tim kita. Jadi tidak ada kepentingan terpusat. Dan Lado pun tidak mendapatkan apa-apa. Contoh, saya berhasil menjual slot ya, menjual slot kepada si A. Hasil dari penjualan slot itu tidak masuk ke Lado, itu masuknya ke saya, dan X4-nya itu tergantung algoritma. Bisa ke tim, bisa ke saya juga, seperti itu. Ya, memang faktanya seperti itu ya. Ada ribuan ID tanpa mitra itu bisa menghasilkan juga. Nah, cuma perlu dipahami potensi yang didapat tanpa mitra itu statusnya adalah sebuah limpahan, dan itu limpahan itu terjadi ketika matrik kita itu ditransaksikan oleh orang lain. Selain di kita mendapatkan limpahan berupa BUSD atau cryptocurrency, kita juga mendapatkan limpahan berupa titik ya atau ID orang, sehingga itu adalah bagian dari potensi juga. Nah, jadi konsep yang ada di proses ini, nol mitra itu kan ada di 3 program aja diwancanakan. Program X4, kemudian Triple X, dan X Gold. Nah, kasusnya kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena di dalam matrik kita itu sudah diatur logiknya. Jadi di titik-titik tertentu ada yang memang ketika itu terjual oleh orang lain kita mendapatkan presentasi. Bahkan di X4 juga kita di titik pertamanya ketika kita berhasil menjual program itu untuk orang lain, seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena matrik yang kita jual itu sebenarnya berada di titik matrik orang lain, seperti itu. Nah, cuma kebetulan sama-sama posisinya, kalau kita misalnya di level 2-nya, sedangkan di orang lain mungkin di level 3-nya, sehingga dia yang mendapatkannya. Sama kasusnya yang ada di Triple X, X Gold, kita dapat presentasi. Kenapa seperti itu? Karena pas kebetulan orang menjual titik matrik itu di matrik dia, tapi sebenarnya titik matrik yang dia jual itu ada di titik matrik kita juga. Kasusnya seperti itu. Artinya semua 100% aliran dana yang masuk di dalam sistem ini dibagikan langsung detik itu juga ke wallet, antar wallet. Itulah limpahan terjadi. Tapi ini bukan investasi, itu adalah sebuah potensi menjaring BUSD yang ada di dalam sistem. Nah, sifatnya itu tidak bisa dipresentasikan, tidak bisa ditebak. Bisa jadi hari ini join, besok dapat.
Bisa aja hari ini join 1 bulan baru dapat atau 1 minggu. Itu tidak bisa kita estimasikan sama sekali. Pada intinya, ketika kita bermain nol mitra, maksimalkan program slot yang ada di program yang berpotensi. Kalau hanya ngambil 1 slot, kecil kali potensinya karena program yang kita beli itu sedikit, sehingga potensi dari program itu sendiri, matrik itu sendiri sedikit sekali, karena pada intinya semakin besar slotnya, nilai limpahannya semakin besar. Selain dari itu juga kita banyak mendapatkan peluang titik-titik kosong, yang mana titik-titik kosong itu akan terisi limpahan seperti itu. Yang banjir, sehingga kita merayakan tahun baru di rumah aja. Ya, harapannya apapun itu kondisinya, kita tetap semangat, tetap positif untuk melangkah lebih baik ke depannya. Oke, teman-teman, sukses selalu, maju terus, Power Team Indonesia.